Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam kajian rutin. Kajian setiap hari Ahad disebut jihad, ngaji poe Ahad. Kalau hari Sabtu disebut jitu. Kalau hari Jumat disebut jimat, ngaji poe Jumat. Kita bisa bertahan untuk mengikuti kajian ini adalah karena pertolongan Allah. Bagaimana Rasulullah memberikan sebuah jaminan yang besar. Siapa orang yang berangkat ke masjid untuk sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh dia berzikir, kemudian dia beriktikaf, bermunajat, ta'lim sampai datang waktu sholat awal duha yang disebut dengan syuruk atau isyraq, maka kata Rasulullah pahalanya bagaikan melaksanakan ibadah umroh tamatan, sempurna umrohnya. Alhamdulillah. Tadi saya lihat yang ikut berjamaah begitu banyak. Tapi berapa orang yang Allah gerakkan hatinya untuk bertahan, tetap berdiam diri di masjid, beriktikaf, bermunajat, ta'lim, menuntut ilmu, membuka cakrawala keislaman dengan hadir di majlis ilmu. Insya Allah sampai waktu syuruk tiba kita akhiri dengan sholat sunat minimal 2 rakaat. Jaminan dari Rasul, Allah akan memberikan pahala kepada kita bagaikan melaksanakan ibadah umroh dengan sempurna. Amin ya rabbal. Umroh sekarang paling murah 25 juta 9 hari, pesawatnya transit, hotelnya bintang 3, pakai shuttle, itu yang paling murah. Ada yang lebih murah lagi, backpacker, tidak pakai hotel, nginepnya di mana saja. Yang lebih enak 34 juta 12 hari pakai pesawat yang tidak transit, direct, hotelnya bintang 5. Begitu besar harus kita keluarkan uang. Tapi hanya dengan datang ke masjid, ditambah bikulli qadamin, tiap langkah ke masjid Allah gugurkan dosa kita. Jujur Pak, kita jelma jejel kuhama, laras Pak. Kita semua punya dosa. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempat kesalahan dan kealpaan. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Garaduh dosa Pak. Ibu gaduh dosa, komo keur anomnya kapungkur. Masya Allah. Kalau dianalogikan dengan buah keur ngorah hasem wajar Pak. Ngan lamun geus kolot hasem kene kurang ajar. Persis dengan bapak-bapak kalau ngantuk ngaji sambil nundutan wajar, dah capek pangintennya terus aktivitas. Ngan lamun kiai keur ngaos tu nundutan kurang sare Pak. Masya Allah, kak kiai nyebut kurang ajar.
kurang sare Pak wengi pangaosan ayeuna pangaosan engke jam 8 pangaosan di Umu Parhat engke sonten di Cimbuleuit pangaosan ka ditu ka dieu jadi wajar lamun nundutan sabab kurang sare lain kurang ajar Bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah, tiap langkah Allah gugurkan dosa kita, tiap langkah Allah angkat derajat kita. Itu bagi orang yang berjamaah. Makanya berat godaan untuk berjamaah. Tidak sedikit tetangga masjid jarang ke masjid. Tidak sedikit orang yang dengar panggilan adzan. Adzan itu panggilan Allah. Muadzin itu tugas dari Allah. Makanya kalau di Masjidil Haram itu puluhan juta Pak, ratusan juta gaji muadzin itu. Dulu Bilal kalau adzan sampai tersendat, tersesak dadanya, apalagi adzan tatkala Rasulullah sudah tiada. Makanya beliau sengaja meninggalkan dulu Madinah karena tidak sanggup hatinya tatkala membayangkan indahnya Rasulullah. Panggilan adzan kita dengar. Tidak sedikit orang yang mendengar panggilan adzan tapi berat melangkahkan kaki ke masjid. Kenapa? Satu langkah Allah angkat derajat kita. Satu langkah Allah gugurkan dosa kita. Makanya ini yang paling jauh nih, yang paling gede pahalanya Pak. Kira-kira yang mana yang paling jauh ini? Wah Pak Kiai kalau gitu mah saya mau muter dulu biar banyak langkah kata Pak DKM. Enggak perlu. Pak DKM muter dulu ke sana baru ke sini biar langkahnya banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah tancapkan di hati kita kekuatan keimanan. Kita bertahan untuk mengikuti kajian jihad dan teristimewa pagi hari ini kita akan mengkaji tentang akidah nabawiyah. Sebelumnya sholawat beserta salam kita bermohon kepada Allah semoga tetap tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat. Beliau menatap ke depan dengan penuh rasa rindu, penuh rasa kangen, penuh rasa cinta. Percis seorang kakek tatkala merindukan cucu kesayangan, percis seorang suami tatkala merindukan kehadiran istri, percis seorang istri tatkala merindukan kehadiran seorang suami. Rasul menatap ke depan penuh rasa rindu, penuh rasa kangen. Abu Bakar memberanikan diri bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang kau rindukan ya Rasulullah? Siapakah yang kau kangenkan ya Rasulullah? Nampak di matamu berkaca-kaca menahan rasa rindu." Apa kata Rasulullah sambil menengok kepada Abu Bakar dengan penuh rasa bahagia? Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ana mustakun bi ihwani," kata Rasulullah. "Wahai Abu Bakar, aku sedang merindukan keluargaku," kata Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Abu Bakar sontak bertanya, Umar pun menyimak dengan seksama, Utsman pun demikian, Ali pun menatap penuh penasaran apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Aku rindu kepada keluargaku." Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah keluargamu?" Rasul tersenyum menatap satu persatu sahabatnya dengan penuh rasa cinta. "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Utsman, wahai Ali, kalian semua adalah sahabat-sahabat terbaikku." "Lalu siapa ya Rasulullah?" kata Abu Bakar, "yang kau anggap sebagai keluargamu?" Apa jawaban Rasul? "Wahai Abu Bakar, keluargaku adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam ala
Ya Rasul salam, Ya Habib salam, salawatullah. Menurut para ulama, Rasulullah tidak meninggal seperti manusia biasa. Beliau pindah ke alam kenabian. Hari ini beliau sedang sholat. Hari ini kalau kita mengucapkan salam kepada Rasul, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Maka kalau kita bacakan salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Betapa orang yang tahu bahwa Rasulullah diizinkan menjawab salam kita, bagaimana kita mengucapkan salawat kepada beliau pasti penuh dengan kehusuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah izinkan Rasulullah menjawab salam kita. Alhamdulillah. Tak pernah menatap wajahnya, tak pernah mendengar suaranya, tak pernah berjumpa dengannya, tapi kita diakui sebagai keluarganya. Alhamdulillah. Pertarosanana pantes tante orang sebagai keluarga Nabi. Kita mengakui warga negara Republik Indonesia, pantas atau tidak kita sebagai warga negara. Kita punya orang tua, kita punya ayah, kita punya ibu. Pertanyaannya, pantas tidak kita menjadi anak dari ayah dan ibu kita? Telepon tak pernah, berkunjung tak pernah, mencium tangannya tak pernah, bersilaturahmi tak pernah, ada rizki tak pernah ingat kepada mereka. Pantaskah kita sebagai anak dari ayah dan ibu kita? Apalagi kalau orang tua kita sudah tiada, Pak. Allah beri kepada kita mobil, kita naik ke mobil kita. Ini pengalaman, bukan orang lain, saya yang merasakan. Ya Allah, andai bapak saya ada, pasti tersenyum merasakan nikmatnya mobil saya. Masuk ke rumah, ya Allah, andai bapak saya ada, pasti dia akan tersenyum dan mendoakan rumah saya. Tapi ayah saya sudah tiada, hanya tinggal bisa mendoakan kepada mereka, dan tidak ada yang diinginkan oleh mereka kecuali doa dari kita, doa dari anak yang soleh. Sudahkah habis sholat kita menghadap ke kiblat, kita menghadap ke Baitullah, menghadap ke arah kiblat, tundukkan kepala kita, kita bayangkan wajah ayah kita, khususon ila ruhi abi, kalau pakai bahasa Arab. Kalau tidak dengan bahasa Arab, ya Allah, saya niat baca surah Fatihah, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada ayah saya, sebut namanya. Sudahkah kita seperti itu? Kalau kita ingin disebut sebagai seorang anak, haruslah kita berbuat yang layak kita sebagai anak. Kita diakui sebagai keluarga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita pantaskan diri untuk menjadi keluarga dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan berbicara tentang akidah nabawiyah. Akidah artinya keyakinan. Ada akidah uluhiyah, keyakinan tentang ketuhanan. Rabb kita adalah Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Begitu banyak sifat yang wajib di Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah. Tapi para ulama menyampaikan bahwa sifat yang wajib di Allah yang ada dalilnya dalam Al-Quran yang disebut dengan dalil nakli, dan ada dalilnya menurut akal pikiran yang disebut dengan akli. Yang wajib di Allah ada 20 sifat. Ini dari keseluruhan sifat-sifat yang maha sempurna, para ulama menyimpulkan ada 20 sifat.
wajib di Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat. Ini kalau kita dulu pernah di kampung Pak, habis sholat suka dengar di speaker, atau habis maghrib rame di rumah-rumah. Dulu kan begitu ya Pak ya. Kalau sekarang anak-anak sibuk dengan gadget masing-masing, anak-anak sibuk dengan HP. Kalau zaman kita dulu habis maghrib itu di tiap rumah itu rame. Ada yang belajar mahorijul huruf, a i u a u anna i a na minal mu'limu a. Belajar huruf. Baso, basi, basu. Ingin bacaan so-nya benar. Bamma, bammi, bammu, gunnah. Banna, banni, bannu. Itu dulu. Be, sinjer, bis, min, lam, tasijer, milam, jabar, la. Kan begitu ya dulu. Dibaca bismillahi. Sekarang dirobah dengan metode-metode baru. Dulu di kampung habis maghrib, habis sholat atau sebelum sholat, sebelum qomat, sering kita dengar Allah wujud qidam baqa muhalafatul lil hawadisi. 20 sifat yang wajib di Allah dulu terhafal. Kemudian ibu-ibu hafal? Alhamdulillah. Berarti kita anak-anak zaman dulu ya. Kita hafal insya Allah semua ini. Ya, dulu mah ada pujian deh Pak. Eling, eling umat muslimin muslimat. Hayu orang sholat berjamaah lohor. Eta nuker di kebun teh baralik mama bapak pacul. Baheula ayeuna mah geus teu aya nu kararitu teh nya. Karena ieu mah da ngobrol oge di budak baheula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya akidah uluhiyah. Akidah keyakinan uluhiyah ketuhanan. Kita berbicara tentang sifat yang wajib adanya di Allah. Allah wujud artinya ada. Yang ada itu ada 3. Ada wujud hakiki, ada wujud aridi, ada wujud nisbi. Ya, macam-macam. Kemudian qidam baqa ada itu wajib di Allah. Kita bahas nanti tentang akidah uluhiyah. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang akidah nabawiyah. Akidah artinya keyakinan, nabawiyah artinya kenabian, yaitu sifat-sifat para rasul Allah wajib diiktikadkan adanya oleh seluruh mukallaf, dan sifat ini terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama wajib akli, yang kedua muhal akli, dan yang ketiga adalah mungkin akli. Jadi akidah nabawiyah ini satu keyakinan yang harus kita imankan, sehingga tidak sah iman kita kalau kita tidak mengimankan akan adanya akidah nabawiyah. Kita harus iman. Dan istimewa tadi, tak pernah berjumpa dengan Rasul, tak pernah menatap wajah Rasul, tak pernah sejaman dengan Rasul. Karena iman, kita diakui keluarga Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi akidah nabawiyah adalah akidah kenabian, yaitu sifat-sifat para Rasul Allah. Berarti bukan hanya Nabi kita. Sifat ini wajib adanya di seluruh para Nabi Allah. Sifat ini wajib adanya di seluruh para Rasul Allah. Nabi Allah itu jumlahnya ada 124.000 Nabi. Tidak perlu dihafal Pak. Mual kahafal lo batin. 124.000 Nabi. Ada 314 Nabi dan Rasul. Sebagian ulama 114 Nabi dan Rasul. Ini pun tidak perlu hafal.
Ada 25 nabi dan rasul yang kita ketahui dan bagusnya kita hafal. Jadi yang 124.000 nabi tidak perlu kita hafal. Yang 314 atau 114 nabi dan rasul nggak apa-apa kita tidak hafal. Tapi yang 25 nabi dan rasul bagusnya kita hafal. Ada yang hafal Pak? Yang 25 nabi? Kalau dulu kan lagi anak-anak kita hafalin juga ya pada KM ya. Adam, terus Nuh. Nah ya pokoknya 25 nabi dulu dihafal waktu kecil. Maka kita pun insya Allah hafal. Yang pertama Nabi Adam, yang terakhir Nabi Muhammad. Jumlahnya 25 nabi dan tengah nama pohon deui. Hadirin yang dimuliakan Allah, 25 nabi dan rasul ini sama memiliki sifat kenabian, dan kita harus mengimani bahwa para nabi dan para rasul memiliki sifat kenabian. Ada 3. Yang pertama wajib akli, wajib adanya di para nabi dan para rasul. Yang kedua muhal akli, mustahil adanya di para nabi dan para rasul. Yang ketiga mungkin akli, mungkin adanya di para nabi dan di para rasul. Yang pertama wajibul akli, wajib adanya di para nabi dan para rasul ada 4 sifat. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patonah. 4 sifat ini wajib adanya di para nabi dan para rasul, teristimewa di Sayyidul Anbiya wal Mursalin, raja pemimpin dari para nabi dan para rasul, yakni nabi kita Nabi besar Muhammad. Jadi ada masyarakat, ada pejabat, ada masyarakat, ada pemimpin masyarakat. Raja dari setiap para nabi dan rasul adalah nabi kita. Usianya tidak panjang. Nabi Nuh itu usianya alfasannah illa khamsa asar, 1000 tahun kecuali 50. Berarti berapa? 950 tahun Nabi Nuh. Rasulullah 62 tahun sekian bulan. Ada yang menyampaikan 63 tahun. Jadi kalau ikut ke usia Nabi yang hari ini usianya 62 tahun 11 bulan 29 hari sapoe deui Pak. Kalau yang hari ini udah di atas 63 tahun itu bonus. Ada yang udah 70? 71 ada? Kalau 17 dulu lagi muda ya. Kalau 17 itu ibu-ibu usia 17 itu sweet 17, alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung. 17 tahun ya. Balikan 17 jadi 70 hiji Pak. Tepuguh potongan teh. Diharap juga di tukang juga diharap. Ibu-ibu usia 17 tahun kalau tersenyum secisaranten endah kapeng peongan Pak. Udah 71 tahun seri jeung cerik sarua. Itu keur seuri tah cerik. Bedana hese gitu. Jadi kalau sudah di atas 63 itu bonus. Makanya tadi disampaikan mangga lagi muda hasem wajar. Geus kolot hasem kene kurang ajar. Kalau masih muda males ke masjid masih ada alasan Pak. Sibuklah apalah. Geus kolot embung ka masjid rek neangan naon deui. Tenaga sesa Pak. Ya masih muda mah tenaga masih bisa dijual. Sok geus 80 tahun rek jadi satpam da moal aya nu daekeun. Tenaga udah nggak bisa dijual. Masa kerja udah habis Pak, udah pensiun. Tinggal kita menatap masa depan untuk masuk ke pintu kedua yaitu kematian. Pintu pertama kita masuk ke dunia melalui kelahiran. Pintu kedua kita akan masuk ke alam barzah melalui kematian.
Apa kata Nabi? Al mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu. Setiap kita akan masuk ke dalam pintu tersebut. Ini semua camat ini. Camat. Calon mati. Leres Pak? Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Pak DKM, Bapak Ustadz, ulah ingker ngaji. Ini semua calon mati Pak. Nah kalau udah tua kita persiapkan tuh pintu yang akan kita masuki alam barzah. Dan di alam barzah itu tidak sebentar. Di dunia paling lama sekarang jarang yang 100 tahun usianya, jarang. Di alam barzah selama umur dunia. Jadi kalau meninggal 2023, kiamat 3023, 1000 tahun di alam barzah. Sampai kiamat. Setelah kiamat baru masuk pintu ketiga, alam ba'as, hari kebangkitan. Setelah hari kebangkitan di situ ada mahsyar, ada mizan, ada siratal mustaqim, baru masuk pintu keempat yaitu akhirat. Dalam surah Al-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa masuk ke surga, orang yang kafir masuk ke neraka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kesempatan kita untuk mempersiapkan perjalanan berikutnya, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat hari ini. Maka agar selamat keyakinan kita, yang pertama yang harus kita imankan tentang akidah nabawiyah, kita yakini para nabi, para rasul memiliki sifat kenabian. Ada 4 yang wajib di para nabi. Yang pertama sifat sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patonah. Ini namanya wajibul akli. Yang kedua ada yang mustahil, namanya muhalul akli. Mustahil adanya di para nabi dan para rasul. Yang pertama kizib, yang kedua khianah, yang ketiga kitman, yang keempat biladah. Ini mustahil ada di para nabi dan para rasul. Yang ketiga, sifat yang ada di para nabi dan para rasul namanya mumkinul akli. Mumkinul akli, mungkin adanya, yaitu sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Kita bahas dari yang mumkinul akli dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan para rasul memiliki sifat mumkinul akli, mungkin adanya di para rasul, yaitu a'radul basariyah. Kita tidur, Rasulullah juga tidur. Itu a'radul basariyah. Kita makan, Rasulullah juga makan. Kita minum, kita berumah tangga, kita buang air kecil, buang air besar, kita bahagia, kita berduka, pun demikian sifat kemanusiaan itu berada di para nabi dan para rasul. Namun oleh para ulama disampaikan bahwa Rasulullah, utusan Allah, para nabi dan para rasul itu kalau dianalogikan dengan batu, bagaikan batu intan mutiara. Kalau kita bagaikan batu yang ada di sungai. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Para nabi, para rasul itu sama, punya sifat kemanusiaan seperti kita. Tapi kalau dianalogikan dengan batu, para nabi dan para rasul itu teristimewa Rasulullah kal yakut bainal hajar, bagaikan batu yakut dibandingkan dengan batu biasa. Intan berlian sebesar kacang hijau itu harganya berapa? Batu koral satrek, sabar satrek koral. Itu perbandingannya. Artinya apa? Rasulullah pernah berduka, tapi berduka beliau membuat beliau lebih dekat kepada Allah.
Dan bonusnya Isra wal Mi'raj. Tahun itu disebut dengan Amul Hajjan, tahun kesedihan. Rasul ditinggalkan oleh istrinya tercinta Sayyidatuna Khadijah alaihissalam. Normal sebagai sifat kemanusiaan Rasulullah juga berduka, Pak. Ini kira-kira Bu, ini nanyanya ke Ibu ini. Kira-kira kalau Ibu meninggal duluan, suami Ibu berduka atau bahagia kira-kira? Kira-kira Bapak jangan jawab, ini Ibu. Aisyah meninggal, Rasulullah berduka. Kalau Ibu meninggal duluan, kira-kira suami Ibu bahagia atau berduka? Hah? Ada yang bilang bahagia kawin lagi, katanya Masya Allah. Tong gitu Ibu, Insya Allah suami Ibu juga berduka karena ditinggalkan Ibu. Kenapa? Khadijah itu Pak, baru ditatap wajahnya setengah masalah Rasul hilang. Ini kebayang bagaimana sikap indahnya Khadijah kepada Rasulullah. Nembe ditutup raraina setengah masalah Nabi leungit. Percis juga bojo urang. Di kantor tuh aya masalah Pak, di luar aya masalah, dongkap ke bumi, nembe ningal raraina setengah masalah nambah. Istri nuri ditu, anu ieu mah sarole. Ditu tebih 6 meter ti abdi. Khadijah itu Pak, Masya Allah, kaya raya. Sepertiga tanah Mekah itu milik Khadijah. Di sekitar Masjid Al Hidayah ini berapa per meter Pak? Di sekitar Haram itu per meter bisa triliunan dan tidak dijual. Sepertiga tanah Mekah itu milik Khadijah, habis dipakai dakwah Rasul. Sampai untuk mengkapaninya saja didatangkan dari surga, habis dipakai dakwah. Tatkala menerima Quran turun dari Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur artinya cahaya. Jabal artinya gunung, Sur artinya sapi. Tatkala turun Rasulullah menggigil, Zamiluni, jamiluni, jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Dibuka rumah, pintu rumah oleh Khadijah, ditatap wajah istrinya, tenang hati Rasulullah. Kira-kira istri kita begitu nggak Pak ya? Nah, ini nanti pulang-pulang jihad nih kita praktekkan sampai rumah ya. Sampai rumah kita praktekkan. Pas dibuka langsung istri kita tersenyum. Begitu apa sebaliknya? Papa menilami ke masjid gas CM. Kan bade olahraga. Sepeda nak kempes cek atuh sina dongkap heula ka bumi pasianala teh mane atau kumaha lah gitu. Itu bapak-bapak di sana, kalau di sini mah insyaallah enggak, insyaallah ya, enggak beda. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah pernah berduka. Rasulullah bahagia, tapi bahagianya Rasulullah tidak diaplikasikan dalam kelupaan kepada Allah. Kebahagiaan beliau semakin dekat kepada Allah, duka beliau semakin dekat kepada Allah. Ini namanya mumkinu akli. Mungkin adanya di Rasulullah a'radul basariyah. Beliau menikah, beliau tidur, sifat kemanusiaan. Beliau sakit. Bahkan terakhir beliau sakit, untuk kematiannya itu syariatnya dulu beliau itu 5 tahun sebelumnya pernah terkena racun dan pernah disihir oleh Lubeb bin Asom. Lubeb bin Asom membuat sebuah boneka yang diserupakan dengan Rasulullah, disimpan di sebuah sumur dan Rasulullah terkena sihir. Makanya sihir itu ada. Dan yang tidak boleh itu at-taisarah, mengobati sihir dengan sihir. Bapak-bapak kapelet ku hiji istri di dandongan ku pelet deui teu kenging. Rasulullah terkena sihir, saat itu dilakukan oleh Lubeb bin Asom, justru menjadi asbabun nuzul turunnya ayat surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ila akhirih.
Saat itu Jibril dan Mikail menyampaikan di depan Rasul bagaimana cara mengobati sihir. Kenapa Rasulullah terkena sihir? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Ini untuk menjadi suri tauladan ke depan. Kalau ada di antara umatnya yang terkena sihir, cara mengobatinya seperti apa? Begitu. Rasulullah pernah kesiangan. Makanya ada qada salat.